Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hadir kembali bersama kami Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal ya, belajar tentang kapal secara komprehensif. Kawan-kawan semua, kapal adalah sarana transportasi di atas laut ya, dengan laut. Namun seringkali kita mendengarkan apa itu kelelahan atau fatigue. Ya. Pelaut-pelaut yang dalam kondisi fatigue atau lelah itu menyebabkan terjadinya aksiden, kecelakaan, baik menimpa pada dirinya maupun menimpa kepada aset kapal dan muatan kapal. Lalu apa sih penyebab daripada kelelahan orang-orang yang ada di atas kapal? Kali ini saya sedikit berbagi perihal penyebab terjadinya kelelahan kepada ABK, kepada orang-orang yang bekerja di atas kapal, atau kepada siapapun pihak-pihak yang ada di atas kapal. Baik, kami akan berbagi perihal tersebut. Yang perlu kita garis bawahi, kelelahan adalah kondisi fisik manusia. Ya, apalagi kita sebagai ABK atau kita sebagai personil yang bekerja di atas special purpose ship, kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut kegiatan orang-orang yang mempunyai tingkat kegiatan tidak seperti adanya ABK. Nah, kelelahan itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Bisa terjadi karena mungkin dua faktor. Mungkin juga karena kombinasi daripada beberapa faktor. Lalu apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelelahan? Bahkan juga bisa memperparah daripada kelelahan tersebut. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi, seorang ABK, seorang personel di atas kapal tidak boleh mengalami kurang tidur. Tidurnya harus cukup. Bila tidurnya tidak cukup, maka bisa menjadi penyebab daripada kelelahan atau fatigue ya. Kelelahan atau fatigue. Kawan-kawan semua, tidur adalah satu-satunya yang dapat mempertahankan atau memulihkan tingkat kinerja kita. Jadi kalau kita kurang tidur, obatnya hanya satu, yaitu tidur. Kurang tidur, obatnya hanya satu, yaitu tidur. Bila kita tidak tidur dengan waktu yang cukup, maka kelelahan akan muncul. Kelelahan akan menimpa kepada diri kita. Tingkat kewaspadaan kita kepada lingkungan kerja pun juga terganggu. Jadi, tidur adalah obat yang paling mujarab untuk kurang tidur. Di mana kurang tidur menyebabkan kelelahan. Yang kedua apa? Kita bisa tidur
Namun kualitas tidur kita itu yang buruk. Tidur di kapal kadang-kadang kan, apalagi yang dekat dengan kamar mesin, kondisinya selalu bising. Atau kita tidur tetapi telinga kita mendengarkan suara-suara radio, suara televisi, atau mendengarkan YouTube. Sehingga tidur tetapi bermimpi tentang apa yang didengarkan di telinganya. Itu namanya kualitas tidur yang buruk, ya. Kualitas tidur yang buruk. Dengan adanya kualitas tidur yang buruk ini, kelelahan dapat terjadi. Karena kurang tidur, bangun tidur rasanya tidak nyaman, seperti lelah, ya. Hal ini disebabkan karena kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk. Jika terjadi kita tidak dapat tidur tanpa gangguan, Anda tidak dapat tertidur ketika tubuh Anda menyuruh Anda melakukan tidur. Jadi kalau kita tidur, disuruh-suruh tidur nggak bisa tidur, berarti kualitas kita terganggu. Menyuruh tidur tapi tidak bisa tidur, itu adalah terganggu. Berikutnya, kita bisa tidur. Kita bisa tidur dengan kualitas. Tapi waktu istirahat yang tidak cukup di antara jam kerja, maka kita bisa menimbulkan, ya, kondisi tubuh kita akan mengalami lelah. Ya, kelelahan disebabkan oleh waktu istirahat yang tidak cukup di antara jam kerja. Jadi upayakan tidur itu istirahat yang cukup. Istirahat antara periode kerja itu perlu sekali. Sehari kita harus mempunyai waktu istirahat. Dalam waktu satu hari ada jam istirahat. Dalam waktu seminggu ada malam-malam harus beristirahat, ya, istirahat. Ya. Kalau kita tidak bisa istirahat, maka bisa berkontribusi, ya, waktu istirahat yang tak cukup tadi bisa memberikan kontribusi memulihkan performa kinerja kita. Begitu menurun performanya, istirahat naik lagi. Turun, istirahat naik lagi. Waktu istirahat yang tidak cukup atau kita menunda waktu istirahat yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal dapat menyebabkan kelelahan. Jadi kalau ada waktunya istirahat, ya istirahat. Ya. Jangan menunda-nunda waktu istirahat. Inilah yang bisa menyebabkan istirahat kita tidak cukup dan mengakibatkan kelelahan. Berikutnya, kualitas istirahat yang buruk. Apa itu kualitas istirahat yang buruk? Yaitu gangguan saat istirahat seperti terbangun tiba-tiba saat panggilan. Ya.
selama operasi di pelabuhan. Kita tahu-tahu terbangun, istirahat terbangun secara tiba-tiba. Itu adalah kualitas istirahat yang buruk. Jam kerja yang tidak terduga, terburu-buru saat tiba di pelabuhan dapat menyebabkan kelelahan. Misalnya jadwal masuk pelabuhan tidak terduga, tahu-tahu ternyata sudah masuk. Nah, kita terburu-buru. Itulah yang bisa berdampak pada kualitas istirahat yang buruk, dan dampaknya adalah kelelahan, dan kelelahan dampaknya adalah kecelakaan. Demikian kawan-kawan semua, penyebab daripada kelelahan. Next time akan kita berikan penyebab kelelahan di bagian kedua. Saat ini kita sudah tahu bahwa kualitas istirahat yang buruk bisa mengakibatkan kelelahan. Waktu istirahat yang tidak cukup juga merupakan satu penyebab daripada kelelahan. Kualitas tidur yang buruk menyebabkan kelelahan, dan kurang tidur menyebabkan kelelahan. Demikian sharing singkat ini. Semoga pada sesi-sesi berikutnya kita bisa memberikan berbagi perihal bagian kedua. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.